Halo, assalamualaikum. Baik lagi dengan saya Fajri Pujahandoyo. Sekarang saya mau ngebahas pengalaman pakai Swervo lagi Reacto Blitz Elite ini waktu pertama kali pemakaian. Jadi ini saya pakai di dua game, masing-masing gamenya 20 menit. Saya kemarin main 3 game dan game ketiga saya ganti sama yang clock. Jadi kita fokus ke bahas ininya aja ya. Pertama kita bahas apa ya? Bahas fittingnya dulu aja deh. Fittingnya itu ini tuh masih sangat bisa dibilang nyaman. Lockdown tumit, oke, nyaman banget di sini bagian belakang. Bagian tengah lockdown di sininya nyaman juga. Nah, pas ke bagian depan bukannya nggak nyaman, tapi karena waktu kemarin saya juga udah bilang bahwa ini tuh tinggi, jadi untuk kaki kaki saya yang tipikalnya medium wide di sini tuh jadi ada ruang gitu loh. Terlebih ini ruangnya itu si bahan upper ini tuh kayak dome, jadi dia nggak ngikutin ke kaki. Jadi dia waktu kita masuk kaki dia tetap aja segini gitu. Sedangkan kalau di barikade Esteem sama di barikade Fuerza yang ininya juga mirip agak tinggi gini, pas kita masuk tuh ini tuh kayak nempel ke kaki. Jadi kita nggak, walaupun tetap ada ruang, nggak seluas ini loh. Kalau bahasa Sundanya itu kayak gorowong ini tuh. Jadi jari itu waktu kita angkat-angkat tuh masih bisa banget gitu. Dan itu kalau misalkan di Esteem kan begitu kita ngangkat gitu walaupun bisa tuh itu tuh kayak ngangkat upper gitu. Kalau ini enggak, udara aja gitu. Jadi kayak diatapin sama ini gitu si kaki kita tuh. Entah karena kaki saya yang medium wide jadi begitu, dan sepatu ini mungkin dirancang untuk kaki yang lebih lebar atau yang punggung kakinya lebih tinggi supaya nyaman apa gimana saya juga kurang tahu, cuman di saya pribadi saya ngerasanya gitu. Terus gimana rasanya si tekstur upper ininya setelah dipakai? Ini setelah dipakai tuh nggak sekaku biasanya, nggak sekaku waktu pertama kali beli. Mungkin proses break in kali ya. Mungkin juga si ruang itu kalau misalkan kita udah pakai berkali-kali mungkin mudah-mudahan jadi enak. Cuman ini ada perubahan dari pertama kali buka kotak dengan sekarang setelah dipakai ini jadi lumayan agak lembut, padahal waktu pertama kali itu ini bener-bener kaku. Kalau menurut saya itu kaku banget. Salah satu upper specs yang kaku, bukan kaku ya, apa ya, ya kaku tik gitu loh. Tuh ini kalau di kedengeran nggak, tok tok ada suara gitu, malah sampai gitu, sampai segitunya gitu. Cuman kalau misalkan ditanya ini enak enggak dipakai, enaknya dipakai apa gitu, kemarin saya pakai syuting, entah saya tekniknya lagi bener atau yang pasti lebih enak daripada biasanya saya pakai akselerator. Pakai syuting, pakai passing ini enak yang saya rasain ya. Cuman saya ngerasa itu tuh bukan pengaruh dari incisive grip si merah-merah ini, bukan. Itu kayaknya lebih ke peran si upper ini yang keset, ada teksturnya, terus agak kaku gini. Jadi ketika kita nendang bola, distribusi gayanya itu nggak ketahan kayak kita pakai sepatu yang lentur gitu, kayak kita pakai sepatu acelerator atau enggak si Legion V2 gitu loh. Itu benar-benar butuh effort. Nah di sini tuh ini kebantu banget sama si ini bukan semacam rubber elemen kayak di Swervo Hydra, tapi jujur ini emang ngebantu si kekakuan si uppernya ini untuk shooting sama passing itu, menurut saya pribadi ngebantu banget. Nah yang saya heran tuh si incisive gripnya ini tuh kan kayaknya emang beneran gimmick deh. Dibilang timbul, dia tuh timbulnya sedikit banget. Kalau misalkan saya pikir ya, untuk klan elit gitu, kok ini tuh layaknya dipakainya ke klan pro gitu. Yang elit tuh sekalian aja ditonjolin kayak predator gitu kan, kayak demon skinnya predator. Jadi ada diferensiasi antara si pro sama si elitnya tuh jelas gitu. Sekarang saya lihat yang pro nya perasaan gini-gini juga, walaupun misalkan si pro dibikin agak lebih tipis juga, yang elitnya juga nggak tebel, nggak nonjol gitu. Jadi buat apa gitu, terlalu gimmick untuk ditaruh di elit gitu, sayang banget sih menurut saya. Nah terus yang bikin saya menarik itu ini lidahnya itu tebel tebal dan kaku, tapi kok bisa dibilang ini lidah terpisah terenak yang pernah saya pakai di specs gitu. Walaupun sekali lagi ini tuh klan elit, kok ini nggak pakai knit aja atau nggak pakai kayak spandek yang di barikada Leha gitu kan.
itu minimal ke estetiknya dan ke grade-nya si ini tuh agak ngangkat. Sekarang yang elite pakai ini, yang pro juga pakai lidah terpisah gini, jadi kok kayak mepet banget perbedaan si elite sama si yang pro gitu. Terus apalagi ya yang saya rasain ya, oh ya ini tuh bobotnya ringan. Informasi aja ini tuh 208 gram dan si LS3 LX yang Mark Lock itu 200 gram. Jadi ini sama si yang Mark Lock itu cuma beda 8 gram. Yang mana sebenarnya nggak terlalu kerasa gitu. Jadi ini juga masih enak dipakai dribbling. Terlebih shape-nya itu ini tuh nggak gembung, nggak kelihatan bulky gitu. Ininya tuh masih ada colokan ke dalam gini kayak akselerator gitu. Jadi saya jadi mikir kayaknya ini tujuannya tuh kayak lebih pengen jadi sepatu all-rounded deh, tapi untuk si kaki lebar gitu. Jadi dipakai dribbling dia enteng, terus dipakai untuk passing sama shooting dia juga uppernya ngebantu gitu. Jadi dia kayak sepatu yang mencakup semuanya gitu. Kamu dapat agility dari sepatu ini, kamu dapat kontrol juga, dapat power juga gitu. Cuman jadinya nggak kemana-mana gitu loh, nggak ada yang menonjol banget dari sepatu ini gitu. Jadi ini bisa dipakai untuk semuanya, tapi rata-rata aja gitu. Kalau kayak akselerator kan dia nonjolin bahwa dia itu enak dipakai untuk dribbling, untuk kelincahan banget gitu. Cuman emang kelemahannya dipakai untuk shooting kayak gitu dia nggak punya bantuan di sininya. Sedangkan si Swervo itu kan lebih ke dia untuk kontrol sama shooting, dan dipakai dribbling itu emang agak berat juga, jadi nggak seenak si akselerator. Nah, ini tuh kayaknya yang pengen jadi sepatu yang bisa mengakomodir semuanya gitu. Walau sekali lagi sepatu itu sebenarnya nggak usah diklasifikasikan kayak gitu. Selama kamu makainya nyaman ya udah pakai aja. Mau kamu striker pakai Swervo oke, mau kamu back pakai Mercurial oke. Banyak kok contohnya, Modric juga pakai Mercurial. Pemain tengah juga dia bagus-bagus aja, umpannya juga akurat-akurat aja, karena baik lagi nantinya ke teknik juga gitu. Sepatu itu yang penting nyaman, yang nggak ganggu performa di lapangan, atau lebih bagusnya itu bisa meningkatkan performa di lapangan, gitu aja sih. Terus apalagi bahas sole plate. Kalau bahas sole plate sebenarnya saya kurang ngerti juga sih rasanya gimana, karena kan saya mainnya di rumput sintetis, dimana daya cengkram dari ini ke rumput sintetis juga kan nggak bisa dibilang akurat jadinya ya. Cuman kalau misalkan saya boleh cerita gimana rasanya di rumput sintetis, ini enak, nggak ada kepleset, buat dipakai manuver juga masih enak walaupun bulat tapi kan ada blade-nya. Jadi saya nggak ada komplain soal stud ini, dan sole plate ini termasuk sole plate yang terbaik yang Specs punya, menurut saya paling nyaman ini. Oke, gitu aja pengalaman saya sekaligus unek-unek saya. Saya pribadi nggak berani merekomendasikan sepatu ini untuk teman-teman, karena jujur untuk elite ini masih terlalu kurang elite gitu loh. Dibilang core tuh nggak core karena ini nyaman juga, dibilang elite kayaknya belum nyampe gitu. Jadi saya bingung ini tuh mau masuk kemana harusnya gitu. Kurang mewah untuk disebut elite dan terlalu mewah untuk disebut core gitu aja sih. Sedangkan harganya juga kan, untungnya saya ini harganya dapat murah sih. Dan saya emang sengaja nyari yang Valdo karena si incisive gripnya ini kelihatan gitu. Kalau yang reguler kan ininya biru, ininya abu-abu, ininya juga abu-abu, satu ton gitu. Terus yang stereo flow juga ininya abstrak, ininya biru, jadi nggak kelihatan. Kalau ini kan kelihatan kontras. Ya gitu aja dari saya, maaf kalau kepanjangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Fajri Pujiando pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.